Kalau misalnya Anda ingin ngobrol-ngobrol, bisa melalui chat live chat yang nanti ada di sini, karena ini Halo Nilaiku on the spot kali ini kita tayangkan secara premier di channel YouTube Nilaiku. Silahkan nanti Pak Tatang juga bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda lewat channel ini sambil menonton langsung gitu kan dirinya di YouTube, kan bisa begitu. Bagaimana pengalamannya menggunakan aplikasi Nilaiku? Iya, ini menurut saya aplikasinya bagus. Saya baru tahu ketika saya nonton kemarin yang Nilaiku dari Pitata ya. Teman-teman saya juga di komunitas bisnis di Aceh. Dan saya langsung pakai, ternyata wow, ini menarik nih aplikasinya. Apalagi berhubungan dengan bisnis yang saya kerjain sekarang, itu komunitas yang saya kembangin. Untuk aplikasinya bagus, dan cuma memang untuk target pasar di usaha saya itu kan rata-rata di Banda Aceh atau Aceh besar ya, itu pengguna Nilaiku masih sedikit. Makanya ini saya lagi ngomporin orang, ayo kalian download dong aplikasi Nilaiku biar kita punya jejaring nih. Saya tiap ketemu orang saya ngomongin, ayo kalian punya bisnis yang berhubungan dengan pertanian dan mau punya jaringan yang bagus, ini ada aplikasi yang dibikin sama anak Indonesia, bagus banget. Dan di daerah-daerah lain sudah berkembang nih. Kenapa nih di Aceh harusnya kayaknya bakal bagus nih kalau kalian gabung dan download gitu sih. Unduh dan pakai Nilaiku sekarang. Hai, assalamualaikum. Saya tuh ya cuman mau ngasih tahu aja nih kalau ada aplikasi Nilaiku di Play Store yang keren banget tuh ya. Aplikasi ini buat promosiin produk kalian tuh ya, buat para UMKMers cocok banget tuh. Tampilannya kayak gini nih tuh kan, bagus banget tuh. Udah ada harganya juga tuh kayak gini nih, harganya ada tuh. Pokoknya promosi kalian tuh jadi keren banget deh. Cepetan download yuk di Play Store sekarang juga, cepetan. Unduh dan pakai Nilaiku sekarang. Lagi banyak order nih, alhamdulillah ya. Dan ini produk dari Barca Liko. Produk kopinya seperti ini, ada yang sudah jadi saksa. Ini karyawan. Tadi saya naik Grab ke sini. Terima kasih atas tumpangannya. Halo sahabat Nilaiku dimanapun Anda berada, apa kabar di saat sekarang? Senang sekali kita ketemu lagi di Halo Nilaiku. Untuk edisi kali ini, sengaja kita akan datang bertandang ke salah satu sahabat Nilaiku yang ada di Tasikmalaya. Dan hari ini spesial ya, kita mulai dengan Halo Nilaiku on the spot ya. Dan ikuti perjalanan saya, ayo. Oke, sekarang kita sudah sampai di salah satu tempat sahabat Nilaiku
Dimana saat sekarang lagi banyak tamu mungkin ya. Kemudian lagi kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa. Yuk kita ketemu sama Ustadz Tatang alias Tatang Hairuman yang saat ini bergerak di bidang kopi. Dia tanamannya seperti ini. Come on. Assalamualaikum. Wah banyak tamu rupanya. Selamat serenalnya. Ya Pak. Halo. Cuman pas dokumentasi hasil Alhamdulillah. Pak Arif, kemana-mana Pak Arif? Astagfirullahaladzim. Ya sahabat nilaiku, saatnya kita ngobrol-ngobrol seperti yang saya janjikan tadi bahwa kita langsung bertandang ke tempat kediamannya Pak Tatang Hairuman. Dia adalah salah satu aktivis kopi yang sekarang sudah punya produk sendiri ya? Iya, Iya, oke. Namanya apa ini? Barkaliko Kopi. Barkaliko Kopi. Iya. Ini kopi yang di roasting sendiri di rumah ya tadi ya? Iya. Hmm, Sendiri, di proses sendiri. Roasting sendiri, proses sendiri, Iya, diminum sendiri. diminum sendiri. Bisa dijual. Baik, sahabat nilaiku. Berbicara tentang kopi, kemungkinan dulunya merupakan penikmat kopi seperti itu, akhirnya terjun ke dunia kopi. Bagaimana awal mulanya ini? Apakah emang dasarnya sebagai petani atau ada background yang lain? Oh, kalau kita sih terjun ke kopi itu alih profesi sebenarnya tuh. Alih profesi, dari profesi biasanya kita karyawan kerja biasalah, buruh harian yang tidak menentu dengan keuangannya. Nah, alhamdulillah kita berpikir sama teman-teman mau buka lahan di wilayah perhutani. Alhamdulillah dari mulai tahun 2017 sampai sekarang alhamdulillah kopinya udah kita rasakan. 2017 sekarang 2022 sudah 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Dan kopi itu biasanya sudah cukup matang, dia di usia 5 tahun produktif itu ya? Iya. Ya. Nah, sekarang sudah berapa ini produksinya? Sudah berapa banyak? Produksi per musim kurang lebih 3 ton lah. 3 ton dalam satu musim? Iya. Terus apa namanya? Apa yang Anda lakukan ini sebetulnya ada erat kaitannya dengan kegiatan PHBM kan? Iya. Ya. PHBM itu adalah pengelolaan hutan bersama masyarakat ya. Jadi memanfaatkan lahan Perhutani yang gamblung itulah kalau bahasa kita mah. Iya, gamblung tuh dalam istilah Sunda ya, istilahnya nggak terawat. Iya, terawat. Kayak gini lah, di Iya. sana tuh banyak rumput-rumput, gulma dan lain-lain gitu. Nah, sudah merasakan dampak dari PHBM yang dikelola oleh LMDH? Alhamdulillah sih. Dari awal kita kerja sama PHBM itu manfaatnya luar biasa. Dari mulai ya, tanaman yang kita tanam di hutan itu bisa bisa dikondisikan sama kita, bisa dijual sama kita. Alhamdulillah. Terus urusan sharing alhamdulillah lancar sama perhutani. Jadi bersyukurnya ada lahan perhutani itu lebih nambah lagi lah keuntungan buat kita masyarakat umumnya di sini. Jadi kalau hutan ini istilahnya sudah memberikan dampak yang luar biasa ya buat masyarakat sekitar sini. Iya. Dan ketergantungan terhadap hutan, interaksi sama hutan juga cukup intens ya. Iya. Intens karena di sini banyak pohon-pohon aren. Ya. Iya. Apalagi ke aren ya. Kalau aren kan tidak bisa ditinggalkan kalau udah disadap. Tiap hari itu harus harus diganti tuh tuaknya itu. Wadah tuak harus diganti. Kayak ini kan lebih tuh injuknya bisa diambil, daunnya juga bisa diambil. Terus daun kering, pohon yang keringnya bisa dibuat kayu bakar juga. Dan juga memproduksi gula ya tadi ya. Iya. Istilahnya apa? Gula semut, ngalodong. Ngalodong ya. Ngalodong. Kemudian dijadikan Gula gandu ada, gula semut ada, gula cir ada. Oke, dan salah satu produksi dari Barkaliko juga ini gula semut ya? Gula semut ada. Cuma nggak bawa ya sekarang ya? Nggak bawa tuh. Nggak bawa ya? Oke, bisa cerita Kang, berapa jumlah produksi saat roasting sampai akhirnya dijual ke pasaran? Berapa banyak setiap bulan? Kalau dihitung per harinya 5 kilo. Per hari 5 kilo bisa laku di pasaran ya?
Alhamdulillah bisa. Dan itu untungnya berapa? Untungnya di sekitar Kalau jangan tanya untung deh. Harga jualnya berapa? harga jual itu dari relatif kalau jual Hmm. dari harga 100 sampai 200 ribu ada. Dari 100.000 sampai 200.000 untuk jenis. Jenis robusta ada kan, soalnya kan ada kopi asalan yang di roastingnya tuh ada yang grade 1, grade 2, grade 3. Oh iya, masing-masing grade itu punya nilai tersendiri ya, dan harganya juga beda-beda gitu. Iya. Ya. Untuk yang paling mahal, robusta berapa? Robusta 150. 150.000 per kilogram. Iya. Nah, selain robusta, Ada juga arabica. arabica. Yang kayak ini nih. Mhm. Arabica, alhamdulillah arabica ada arabica dari mulai 200.000 sampai 300.000 Per per kilogram. kilo. Ya. Oke, jadi untuk ukuran satu bungkus ini Satu berapa? pouch itu 250 gram Mhm. dijual dengan harga 50.000 Dijual dengan harga Rp50.000 ya per bungkus ini ya. per bungkusnya. Jadi nggak sampai seperempat kilogram, ini sudah 50.000, berarti 1 kilo sekitar 200 ribuan ya. Iya. Nah, untuk pemasarannya sendiri dilakukan melalui daring dalam jaringan atau offline saja atau gimana? Dua-duanya kita tempuh. Mhm. Dari mulai online sama offline kita tempuh. Iya. Mhm. Alhamdulillah kita memanfaatkan keluarga dan tetangga yang ganggu di rumah, kita bisa bikin seller bersama mereka. Mhm. Alhamdulillah udah lancar. Oh, jadi bisa mempekerjakan yang lain di sini ya? Iya. Oke, oke. Nah, kalau misalnya dijual di internet atau lewat online, itu lewat mana? Facebook Facebook, Instagram sama Shopee. sama Shopee? Oh, di Shopee sudah ada ya? Sudah ada. Oke. Kalau di Shopee tokonya Natur Galunggung. Mhm. Mhm. Nah, dulu juga sempat jadi penginstal Nilaiku, sahabat Nilaiku, tapi versi apa ya dulu banget ya, awal-awal Nilaiku dulu gitu. Iya. Ya, ya. Pertama ada nilaiku, kita juga pertama ini, insya Allah. Pertama install ya? Iya. Iya, apa kesannya tentang Nilaiku nih? Tentang nilaiku alhamdulillah lumayan sih, cukup baik, banyak teman-teman yang merespon kita. Namun untuk sekarang ini kita masih lebih keterbatasan sama aplikasinya tuh, sama HP-nya yang jadul. Oh, HP-nya jadul. Iya. Aha. Memang HP-nya apa sih kalau dibilang jadul itu? HP-nya tuh kalau kita pakai sekarang J2 Prime tuh. Jadi tatkala kebanyakan aplikasi tuh nggak bisa ini muat. Nggak muat ya, RAM-nya kecil gitu. Iya, ini kecil. Oke, oke. Dan dulu di sini juga sempat kesulitan masalah apa? Masalah sinyal. Masalah jaringan ya. Iya, sinyal. jaringan sekarang sudah agak lebih baik. Alhamdulillah, sekarang udah mulai baik. Mulai tahun-tahun ini Contoh ini. ada jaringan baik, masuk wifi ke sini. Oke, ada bantuan dari mana itu? Atau memang Pribadian. Oh, pribadi. Ya, masang pribadi biasa. Pasang pribadi. Jadi dia narik kabel Ya, narik. dari bawah? Enggak, Atau jadi enggak? kita Oh. sistem itu apa, Tembak? antena, tembak. Oh, ditembak. Ya, jadi nggak pakai kabel ini. Iya. Oke. Dan dibagi-bagi tetap aja kuotanya kurang ya. Iya, masih kurang tetap. Kalau misalnya 15 orang, 20 orang pakai, Tetap nge-lag. Nge-lag. ya, ya, ya. Baik, sepertinya Pak Tatang juga memiliki kebun ya tadi itu. Artinya dia mengolah kopi ini dari hulu ke hilir, mulai dari nanam, kemudian manen, Iya. pasca produksi, Ya. roasting, Pasar juga. pasar juga ya. Hmm. Iya. Gimana ini? Apa bisa tercover dengan waktunya seperti itu? Sebenarnya tuh kita tuh masih kesulitan tuh kalau mau ngatur waktu itu. Karena kan di sisi lain kita harus produksi, di sisi lain meninggalkan kebun. Seharusnya kan kebun tuh tiap hari harus terawat. Supaya menghasilkan biji yang bagus, buah yang bagus, itu kan haruslah tiap hari harus dirawat, dibersihin, dipupuk. Apalagi sekarang kan lumayan luas lah, ada 4 hektaran kebun pribadi itu. Jadi gak cover itu sebenarnya. Namun kalau sementara ini kita usahakan lah di apa tuh dimasuk-masukin, kita kerjakan lah. Mulai kita ngatur waktu seminggu sekali kita roasting banyak full dari seharian, kayak sekarang ini. Sebenarnya kan kita ngerosting harusnya sehari 5 kilo, tapi kita fullin aja, jadi kebutuhan seminggu tuh berapa kilo itu, jadi di 1 hari sisanya kita buat ke kebun. Jadi kita atur waktunya kayak gitu. Terus kalau sorenya kita pasarin kedai-kedai ke teman-teman lewat upline juga yang pesanan gitu. Kenapa tadi roasting harus sendiri itu? Apa yang lain belum bisa mengoperasikan mesin itu?
Kalau roasting itu kan harus ada keilmuan tersendiri gitu. Terus punya basic roasting dulu gitu. Bisa menjalani mesin itu. Karena kan kita dari dulu tuh ngerosting itu dari zaman manual. Udah berapa kali kita gagal tuh ngerosting. Tapi alhamdulillah dari pelajaran itu sekarang alhamdulillah ngerosting lancar. Dari mana dapat ilmu roasting saat itu? Dulu kan teman-teman sama Om Danang juga banyak lah tuh teman-teman. Oh ya, yang waktu ngerosting sa panci loba. Oke. Nah, untuk mesin roastingnya sendiri itu beli sendiri atau gimana? Mesin roasting alhamdulillah kita dapatkan dari bantuan Dirjen Perkebunan. Dirjen Perkebunan alhamdulillah kita ditunjuk UVH dari sebenarnya koordinator Galunggung satu OPH. OPH-nya saya sendiri alhamdulillah. Jadi kita mengkoordinir dari 6 kecamatan. Kalau nggak salah. 6 kecamatan kita koordinir kopinya, kita beli kopinya. Jadi kita suplai kopinya dari satu lubang. Saya aja. OPH itu apa tadi? OPH itu unit pengolah hasil. Unit UPH. Ya. Unit pengolah hasil. UPH, unit pengolah hasil. Ya. Oke. Nah, yang saya tahu di Galunggung ini belum terlalu banyak yang menanam Arabica gitu. Iya. Tetapi ada memproduksi kopi Arabica seperti ini ya. Kita cari tahu jawabannya nanti setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Halo Nilaiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ikon. Saya merupakan owner dari Langkah Kuliner. Langkah Kuliner menjual berbagai macam rendang, diantaranya adalah rendang lokan, rendang tiram, rendang daging, rendang pakis, berbagai macam rendang lainnya. Salah satu yang di tempat saya sini adalah rendang lokan atau kerang. Ini terbuat dari lokan sejenis kerang yang diambil asli dari alamnya Maligi, dicari oleh masyarakat sekitar, dimasak oleh masyarakat sekitar juga. Salah satu untuk penumbuhan ekonomi masyarakat. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin memesan atau pengen order, kalian juga bisa dapatkan di aplikasi Nilaiku. Aplikasinya keren sekali, sangat membantu kita dalam mempromosikan produk dan juga membantu para pelaku UMKM lah semuanya. Aplikasi yang mudah dipakai dan juga sangat membantu. Selain itu di aplikasi Nilaiku kita tidak hanya cuma jualan, tapi kita juga diajarkan berbagai macam tentang mewujudkan usaha kita yang lebih baik. Nah, di sana kita juga bersilaturahmi dengan teman-teman pelaku UMKM dan dari daerah-daerah lain juga. Pokoknya aplikasi Nilaiku sangat-sangat membantu kali dalam mempromosikan produk. Aplikasi Nilaiku keren. Unduh dan pakai Nilaiku sekarang. Ya, bagi para pecinta kopi itu pasti tahu ya, kalau misalnya membedakan antara Arabica dan Robusta gitu ya. Kalau misalnya Anda doyan langsung, kayak misalnya saya ini 3-4 butir bisa langsung. Asam. Nah, ada asam-asamnya, ada pahit-pahitnya, ada nuti, ada eti. Pokoknya ajib lah. Ini bicara soal kopi. Bicara soal kopi itu tentu sesuatu yang sangat panjang gitu ya, apalagi ya, kita bicara soal dari tanam, kemudian produksi sampai ke pasaran seperti itu. Apa nggak capek gitu ngurusin itu semua sendirian? Sebenarnya udah capek. Hmm. Sebenarnya udah capek. Kita sebenarnya udah ingin punya pekerja lah, karyawan. Tapi selama ini kita belum mampu sih untuk menggajinya gitu. Karena kan produksi kita belum mumpuni lah, belum mumpul sama upah karyawan. Makanya kita lakukan diri sendiri. Margin keuntungannya masih sedikit gitu ya. Sedikit ya. Jadi belum bisa mempekerjakan orang banyak gitu. Iya. Tapi alhamdulillah ya sedikit-sedikit kalau lebih ke apa tuh untuk antar barang udah mulai gitu. Mulai kita kerjakan. Nah, Petang, dari berbagai kemasan yang tersedia di rumah produksinya ini menarik sekali saya melihat ini yang saset. Iya. Ya saset ya. Ini sengaja memproduksi ini.
Ya itu sengaja. Itu bisa pakai gula, bisa enggak. Oh, ini pakai gula. Itu pakai gula. Ini pakai gula. Oke. Kemasannya berapa gram ini? Kemasannya 20 gram. 20 gram. Ya. Lebih banyak gula atau kopinya? Pas. Pas. Pas tuh gimana? Satu-satu. Karena kan lidah orang itu beda-beda ya. Jadi memang ada pilihan sih ya. Iya. Ada yang langsung dengan gula, yang pengen praktis seperti itu. Ada juga yang khusus kopinya Khusus saja kopinya untuk ada. yang tidak menyukai rasa manis gitu kan. Karena merasa dirinya sudah manis seperti saya. Ya. Satu ini dijual berapa? 1.500. 1.500 rupiah ya. Ya. Murah ya. Dari patatannya Murah sendiri banget. atau memang di pasaran? Di pasar 1.500. Oh, di pasaran 1.500. Jadi kalau misalnya di patatannya sendiri Lebih murah. lebih murah ya. Dia tidak ingin menyebut harganya, pokoknya lebih murah. Ada margin keuntungan yang bisa didapat oleh para penjual di warung-warung seperti itu. Nah, kepikiran untuk bikin saset ini kenapa? Itu lebih cepat pasarnya kan. Pasarnya kan Oh iya, kalau ini dia beli ini itu lebih ke 50.000 misalnya. Kalau ini langsung 1.500 sudah sama gula seperti itu ya. Iya, Jadi kalau misalnya ingin mengambil keuntungan secara cepat walaupun kecil tapi tersebar di banyak orang, ya kan? 1.500 yang beli sejuta kan lumayan ya. Iya. Sejuta orang. Logikanya gini, logikanya Om gini. Kalau kita jual ke kedai, mana mungkin masyarakat semuanya bisa ke kedai. Oke. Gitu. Kalau itu kan bisa di warung-warung. Oke, padahal di kedai sebetulnya kalau saya punya kedai suatu saat ya, punya kedai sendiri, saya bisa ngejual espresso ya 10.000, 9.000, 7.000 bisa lah. Bisa banget saya. Nyombongnya seperti itu, tapi ya nanti kedai-kedai lain Iya. istilahnya, ih ngapain sih ini gitu kan, persaingannya enggak. Menjatuhkan harga. Iya, menjatuhkan harga. Enggak, ini sekedar intermezzo aja. Nah, tentang proses yang panjang dari pengolahan kopi ini, kan anak-anak kopi itu mereka jelimet ya, Iya. jelimet dan kemudian punya parameter-parameter tersendiri gitu. Iya. Kayak misalnya istilah-istilah kopi, ini kopinya apa? Full wash atau natural atau brain wash, semi wash, apakah wine gitu kan dan lain-lain. Nah, sudah bisa memproduksi kopi-kopi seperti itu. Alhamdulillah bisa. Jadi kan kayak gini, kalau bicara kopi itu, jadi pas minum kopi tuh ceritain dong kopi gitu. Historinya. Karena kan historinya. Pas kita minum kopi tuh banyak cerita. Hmm. Gitu. Ada cerita di balik kopi. Ceritanya apa? Itu dari proses. Sebenarnya dari proses. Prosesnya yang kita bikin sekarang tuh ada 4 proses. Dari natural, full wash, semi wash, sama honey. Ini 5 proses. Natural itu kan kalau sekilas gambarannya simpel sih. Udah dipetik merah, langsung kita rambang, itu ya buang yang jeleknya, kita jemur sampai kering. Ukuran kering paling kalau kita pakai greenhouse 2 minggu. 2 minggu kering lah. Rambang itu proses pemisahan antara Kopi defect, ya kopi-kopi yang Kopi tidak yang ada isinya, isinya, yang green bean itu. Iya, ya itu. Sama kopi bagusnya yang rambang kita buang, yang bagusnya kita langsung jemur. Oke, berapa lama itu penjemuran itu untuk proses Penjemurannya, natural? Kalau natural, kalau kita pakai greenhouse 2 minggu juga kering. Kalau di natural langsung sama sinar matahari, langsung kita sama sinar matahari itu sebulan. 1 bulan. Untuk cuaca sendiri kalau di daerah sini cukup mumpuni nggak untuk mendapatkan sinar matahari langsung? Kalau untuk cuaca di kita tuh susah sih. Susahnya kalau sebentar, apalagi ya tahun-tahun ini kan, bentar hujan, bentar panas, hujan, bentar panas. Maka itu diperlukan greenhouse. Greenhouse sudah punya? Alhamdulillah kita punya. Seberapa luas? Ukuran 4 kali 7 meter. 4 kali 7 meter. Itu bisa menampung berapa kilo? Itu 5 kintal bisa. 5 kintal bisa ya, 500 kiloan ya. Oke. Nah, setelah tadi proses kemudian ngerostingnya sendiri, ini juga pakai parameter itu, hal-hal yang menjelimet itu. Iya. Berapa Iya. menit misalnya? Roasting itu tergantung kadar air. Kita lihat dari kadar air. Maksimal berapa? Maksimal itu 18. 18. Udah bisa di roasting. 18, 16, apalagi 12 lebih cepat. Jadi itu ukuran roasting. Kita nge-roasting sekarang tuh paling lama setengah jam. Setengah jam, 30 menit roastingnya.
dengan kapasitas 5 kilo. 5 kg mesin yang sekarang dipakai ini ya. Oke. Kalau kita ngerostingnya cuma 1 kilo atau 2 kilo itu paling seperempat jam bisa. Seperempat jam bisa ya. Oke. Oke. Nah, dari proses roasting tadi kemudian resting. Resting. Diistirahatkan seberapa lama? Istirahat yang paling bagus itu seminggu. 1 minggu. Seminggu. Itu untuk mendapatkan apa itu? Itu untuk mendapatkan aroma kopi yang aslinya. Karena kan kalau sudah di roasting kan ada apa tuh asap Smoky uap, gitu ya? Iya, oke. itu yang belum keluar dari kopi itu. Kayak karbon juga dilepas gitu ya. Iya. Oke. Jadi paling bagus katanya sahabat nilaiku menurut pelaku industri kopi itu sendiri bahwa kopi yang setelah di roasting ini harus diistirahatkan atau di resting selama 1 minggu gitu ya. Tapi kalau misalnya saya sih ya ngerosting sendiri, Ya. kemudian memang nggak ada kopi, saya tunggu sampai dingin aja dulu langsung bisa Langsung dimakan. diminum. Iya, Lumayan lah. memang dimakan kan kalau orang Sunda orang datang gitu kan, kita lagi makan apa aja gitu. Mereka lewat gitu, Pak ngaleut gitu. Padahal kita lagi makan gitu. Kalau leut kan minum ya. Itu orang Sunda. Kurang Sunda. Oke, kembali ke soal pemasaran. Ini menurut Pak Tetang sendiri lebih menguntungkan offline atau online? Kalau pemasaran sih kalau lebih jauhnya tuh lebih mendingan online. Online untuk meluaskan jangkauan ya. Iya, online. Karena kan kalau offline tuh paling jauh kita kemana lah, paling kabupaten lah. Kita Kabupaten bisa paling jauh kejar. ya. Kalau online kan seluruh dunia juga bisa gitu. Mancanegara juga bisa kalau online. Oke, nah bicara tentang online, sahabat nilaiku, untuk meluaskan jangkauan pasaran seperti tadi pengakuan Pak Tetang bahwa dengan online jangkauan pasar kita itu lebih luas. Makanya untuk Anda yang sekarang belum mengupdate ataupun menggunakan aplikasi Nilaiku, silahkan datangi aja langsung lewat handphonenya tapi di Play Store. Cari Nilaiku Micro Edisi itu dan langsung install ya. Anda akan langsung bisa menggunakan alat promosi ini untuk promosi produk Anda sehari-hari. Ya, pokoknya langsung saja diinstal dari sekarang. Nah, bicara soal Nilaiku. Nilaiku ini menurut Pak Tetang apa sih? Ya, itu adalah sebuah aplikasi ya, untuk promosi ya. Untuk promosi untuk lebih luas lagi jaringan kita. Produk-produk kita bisa masuk ke mana aja lewat Nilaiku. Alhamdulillah kalau dengan adanya Nilaiku kita bisa terbantu. Dari mulai pemasaran kita terbantu. Kita tinggal chat aja kalau mau pesan gitu. Apalagi teman-teman kalau kita mau pesan kopi Barca, kopi ini yang ada di Jakarta. Ini juga ada di Nilaiku. Ada di Nilaiku. Dengan chat aja, add aja Tetang Heruman, hubungi aja nomor yang Anda tertera di sana. Oke. Atau klik langsung tombol saya tertarik. Nanti akan terhubung langsung dengan Pak Tetang Heruman ya. Dan ini mudahnya Nilaiku mempertemukan Anda para penjual dan para pembeli atau Anda nantinya ingin membentuk sebuah kemitraan gitu ya. Iya. Wah, ternyata Pak Tetang ini di sana banyak gitulah stok kopinya, kemudian udah jadi roasted bean gitu kan. Atau misalnya mau jadi pemasok untuk wilayahnya masing-masing. Boleh itu lah. Ngedrop dari sini gitu kan. Boleh. Nah, satu lagi, ini tadi tentang pohon aren ya, pohon nau yang lumayan banyak kalau di Galunggung ini ya. Dimana kalau misalnya Anda jalan ke wilayah Galunggung, pasti akan menemukan pohon nau atau aren atau kawung dalam istilah Sunda. Itu produksi gula semut juga tadi. Produksi gula semut, gula cair juga bisa produksi, gula gandu juga produksi. Dan itu juga dijual di Nilaiku? Dijual Ya? ada dijual. Oke. Harganya berapa? Harganya kalau ke gula semut kita jual 40.000 per kilo. 40.000 per kilo loh ya. Ini untuk kafe-kafe yang membutuhkan gula aren untuk kopi susu kekinian yang sekarang lagi tren banget, ya masih tren ya. Itu murah loh ternyata, 40.000 per kilogram di Barca Coffee ini ya. Iya. Ya, murah banget ya. Murah. Karena kalau bikin lama nungguin pohon naunya juga naik. Coba lihat deh channel YouTube saya meditasi gitu ya. sekalian promo Ya. sekalian promo. Itu ada yang naik ke atas itu lumayan. Kalau Lumayan tuh. yang nggak bisa naik itu bahaya juga kan. Bahaya. Bambu pakai Bambu cuma dibolongin. dibolongin naik ke atas gitu ya. Iya.
Terus alhamdulillah lihat dari teman-teman sih, kebanyakan teman-teman yang ngambil gula dari Kabupaten Tasikmalaya, alhamdulillah gula yang terbaik itu dari sini. Dari sini. Kan. Itu menurut data dari mana atau versi siapa? Itu dari Perhutani. Perhutani yang mengatakan sama orang-orang kedai aja yang dari Tasik. Perhutani mengatakan bahwa gula di Tasikmalaya ini adalah yang terbaik ya untuk gula aren atau gula semut seperti itu. Jadi mangga silahkan Anda install Nilaiku dan temukan Pak Tatang ya. Oke. Untuk kiat-kiat wirausaha sendiri ya. Kalau tadi bilang bahwa saya ini beralih profesi dari Ustadz. Oh enggak. Ngajar masih ngajar? Iya, masih ngajar. Beralih profesi dari mana? Dari kerjaan itu ya, karyawan. Dari karyawan. Oh, dulu pernah kerja? Pernah kita kerja di pabrik, pernah dari apa tuh? Narik kayu pernah. Oh ojek iya. palang itu yang Oke. gitu. Pernah. Dari kayu, tapi kayu-kayu yang memang ada di Yang Di ada wilayah perkampungan wilayah ya? perkampungan, ya. Oke. Terus kita memikirnya kayak gini sih. Kalau kita masih gini terus, gimana masa tua kita? Gitu pemikiran kita gitu. Kalau kita masih gini terus, bagaimana masa depan kita? Masa depan kita. Iya. Oke, ini kayak misalnya kalau hari ini kemarau saja, ya pasti nggak bakal hujan-hujan, Iya. Gitu. ya kan? Iyalah kalau kemarau terus nggak bakal hujan-hujan. Artinya memang harus melakukan sesuatu untuk perubahan gitu. Iya. Oke. Nah, kiat-kiatnya apa? Kiat-kiatnya semangat terus untuk bekerja. Untuk bekerja, cari apa tuh temuan-temuan untuk apa tuh untuk bisnisnya, apalagi tuh cari usaha-usaha yang usaha itu bisa jarak panjang lah, jangkaan. Usaha yang jarak panjang itu, yang timeless lah misalnya ya kan, tidak berujung gitu. Itu Iya. apa menurut Pak Tatang? Kalau menurut kita tuh lebih ke bercocok tanam. Bercocok tanam. Karena kan bercocok tanam tuh, apalagi yang ditanamnya tuh pohon-pohon keras tuh nyampe ratusan tahun. Udah ratusan tahun kan lumayan tuh penghasilannya kan. Tinggal Dan Pak itu- Tatang nanti masih hidup di ratusan tahun mendatang. Oh enggak lah. Oh, ini untuk anak cucu gitu ya. Jadi warisan itu Oh, lumayan. untuk warisan ya. Oke. Nah, terus Itu kan lumayan gitu. Menanam satu kali tapi menghasilkan beribu-ribu kali. oke, jadi ini sebuah investasi dan juga amal untuk masa depan kita. Makanya dia sangat interest sekali, atau memang orang-orang yang tergabung di LMDH berinteraksi dengan hutan, selain memanfaatkan hutan yang ada, memanfaatkan lahan yang kosong-kosong ditanamin kopi gitu ya. Karena memang kopi ini salah satu tanaman yang cukup bisa menguatkan tanah ya. Iya. Tidak seperti sayuran ya. Kalau sayuran di lahan pertanian itu dilarang kan? Dilarang ya. Dilarang ya? Kecuali sudah ada tegakan seperti itu itu juga saya. kalau nggak pakai plastik musa. Kalau pakai plastik musa kan tetap itu kan air nggak nyerap ke tanah. Oke. Pak Tatang, harapan apa selanjutnya terhadap usahanya sekarang? Harapannya Kalau maju sih ya tentunya pengen maju gitu iya, kan? Ya. pengen Iya, lah. oke. Semua juga orang pengen maju. Iya, oke. Dari persepsi yang lain harapannya bagaimana? Harapannya mudah-mudahan kerjaan yang sekarang, produksi yang sekarang kita mendunia lah. Menjadi produk yang bisa mendunia walaupun ini produk lokal. Yang keduanya mudah-mudahan kedepannya produksi kita meningkat, petani lebih sejahtera. Gimana caranya petani harus lebih sejahtera? Berarti petani harus merawat kebunnya masing-masing supaya buahnya lebih banyak. Kalau buah lebih banyak, walaupun harga turun naik itu kan masih ketutup kalau banyak buah. Nah itu harapan kita, petani lebih sejahtera, masjid juga makmur, itu tujuan kita. Oke, Pak Tatang, hatur nuhun pisan. Terima kasih sekali buat obrolannya di saat sekarang di Halo Nilaiku. Dan mudah-mudahan produk-produknya semakin banyak dikenal Amin. oleh masyarakat di Indonesia ya secara umum, atau misalnya Anda yang akhirnya mengetahui produk ini ada di Nilaiku, silahkan disupport ya para pelaku usaha mikro kecil dan juga para petani, di mana mereka juga merupakan salah satu punggung kehidupan masyarakat Indonesia. Karena apa? Kalau tanpa petani apa yang bisa kita makan gitu kan? Karena semua orang kebanyakan sekarang itu lebih memilih profesi-profesi di luar pertanian. Padahal sekarang pertanian ini sesuatu yang bergengsi ya.
Gengsi. Dan itu tadi jangka panjang, ya kan, jangka panjang karena semua orang butuh makan, semua orang butuh konsumsi segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pertanian seperti itu. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, sahabat nilaiku dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk promosi terus, karena promosi itu merupakan sebuah investasi jangka panjang. Tidak hari ini langsung ada yang misalnya ngechat beli, besok lusa insya Allah pasti ada yang menghubungi Anda untuk membeli barang Anda, dan promosikan terus lewat aplikasi Nilaiku ya. Alat promosi Anda sehari-hari. Saudara Hamid dan juga Pak Tatang Hariman undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bajari. Stiker ini letak di mana? Oh. Udah. Langsung print out ya.